Tiga perbedaan menabung dan berinvestasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengerti perbedaan antara menabung dan berinvestasi. Mereka berpikir dua hal ini sama, padahal kan beda, bener nggak? Ya, kita mau bahas di video kali ini tiga perbedaan mendasar di antara menabung dan berinvestasi. Nah, sebelum saya jelaskan lebih detail lagi, saya mau kasih ilustrasi kepada Anda ya, kasih gambaran kepada Anda mengenai menabung dan berinvestasi. Ya, menabung itu kalau kita ibaratkan ya, seperti kita menumpuk batu bata ya. Saya punya satu batu bata, ditumpuk lagi, satu lagi, 2 batu bata, kemudian 3 batu bata, 4 batu bata, misalnya 5 batu bata. Oke. Ya, seperti ini gambarannya. Jadi seperti Anda menumpuk batu bata. Anda punya 5 batu bata nih. Anda diamkan 1 tahun, kira-kira jadi berapa? Ya, 5 batu bata, benar nggak? Diamkan 5 tahun, diamkan 10 tahun, ya tetap seperti ini. Benar nggak? Ini menabung. Ya, menabung seperti itu gambarannya. Kalau berinvestasi berbeda. Ya, berinvestasi itu ibaratnya Anda ya punya benih, Anda tanam. Ya, Anda tanam benih. Anda tanam benih di tanah, Anda berharap nanti suatu saat ya, benih ini akan berkembang menjadi pohon yang besar, yang lebat, yang berbuah banyak. Betul tidak? Ya, itu gambarannya. Menabung seperti Anda menumpuk batu bata, kemudian kalau berinvestasi seperti Anda menanam benih. Ya, menanam benih yang suatu saat nanti berharap benih itu tumbuh menjadi pohon yang besar, yang kemudian berbuah banyak, yang kemudian bisa Anda nikmati buahnya. Oke ya, itu gambarannya mengenai menabung dan berinvestasi. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi ya, lebih detail lagi mengenai perbedaannya. Ya, perbedaannya apa saja antara menabung dan berinvestasi. Nah, yang pertama kita lihat tujuannya dulu. Nah, tujuan. Nah, menabung biasanya tujuannya adalah jangka pendek. Betul ya? Sedangkan investasi tujuannya jangka panjang. Nah, ini perbedaan di tujuannya. Jadi Anda harus paham, kalau Anda menabung ya tujuannya jangka pendek biasanya. Anda nabung di bank gitu kan ya, ada ATM, Anda bisa tarik kapan saja, betul nggak? Jangka pendek, kebutuhan sehari-hari Anda bisa ambil dari tabungan Anda. Ya, ada krisis seperti sekarang ini ya, pandemi COVID-19 ya. Kemudian Anda ya kehilangan mata pencaharian atau mungkin gaji Anda tinggal separuh dan lain sebagainya. Sehingga Anda punya dana darurat ya di tabungan Anda bisa pakai itu untuk jangka pendek. Tetapi kalau investasi ini tujuannya jangka panjang. Jadi bukan diambil setahun lagi mau saya ambil gitu. Enggak. Ibarat Anda nanam pohon jati gitu kan. Ya, benih jati misalnya. Apakah setahun lagi Anda panen gitu kan? Enggak. Butuh ya bertahun-tahun lamanya, mungkin lebih dari 10 tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Ya, jangka panjang, investasi buat jangka panjang. Kalau Anda ambil jangka pendek ya belum berkembang gitu kan. Anda nanam benih gitu kan belum berkembang, masa Anda mau ambil benihnya? Ya mati dia, bantet gitu kan. Oke ya. Jadi Anda paham. Lebih bagus mana, menabung atau investasi? Dua-duanya perlu, ya. Dua-duanya kita butuhkan. Jadi Anda perlu menabung untuk kebutuhan jangka pendek, Anda perlu berinvestasi untuk kebutuhan jangka panjang. Oke ya. Jadi Anda perlu dua-duanya. Ini yang pertama ya, perbedaan yang pertama mengenai tujuannya. Kemudian yang kedua mengenai tingkat risiko. Ya, mengenai tingkat risikonya. Ya, kalau menabung, ya, tingkat risikonya gimana?
ya tinggal resikonya kecil. Betul nggak? Ya Anda nabung di bank misalnya gitu kan, ya resikonya kecil gitu kan. Ya Anda ibaratnya punya seperti 5 batu bata ya segitu aja. Bener nggak? Ya resikonya kecil untuk tiba-tiba hilang gitu enggak. Ya segitu-gitu aja tapi nggak berkembang juga. Ya, jadi resikonya kecil. Tapi kalau Anda mau investasi, ya resikonya besar. Anda perlu paham gitu kan? Ya. Ada istilah high risk, high return. Kalau Anda pengen hasil yang besar, resikonya juga besar. Ya, sama seperti Anda nanam benih gitu kan. Anda nanam benih, Anda berharap itu jadi pohon. Kira-kira apakah pasti ketika Anda nanam benih, pasti Anda dapetin pohon, dapetin buah? Belum tentu. Ada nggak resikonya? Ada. Ya, Anda nabur benih, ya dipatok ayam misalnya, benar nggak? Ya, ternyata tanahnya nggak subur gitu kan. Ternyata ada hama gitu kan. Ya ada risikonya. Sama juga di investasi juga ada risikonya. Tapi kalau Anda tidak berinvestasi, Anda itu juga punya risiko, betul nggak? Kalau Anda hanya menabung saja, ya misalnya, kan seperti numpuk batu bata, nggak akan berkembang. Padahal harga-harga di luar sana terus naik, betul nggak? Ada inflasi yang terus naik. Jadi, ya Anda punya uang yang sama gitu kan, 10 tahun lagi nilainya mungkin ya akan turun. Benar nggak? Dulu Anda beli, apa misalnya ada lagu gitu kan, abang tukang bakso, berapa harganya? 500 perak, benar nggak? Ya, 500 perak abang tukang bakso. Sekarang ada nggak bakso yang 500 perak? Nggak ada. Ya, minimal 10.000, betul nggak? Udah berapa kali lipat itu? Ya, itu yang namanya inflasi. Jadi Anda tetap penting untuk berinvestasi ini, walaupun ada resikonya. Tapi Anda diam saja, itu juga ada risikonya. Jadi, mending mana? Ya, ambil aja, nggak apa-apa gitu kan. Asal Anda sudah kalkulasi resikonya. Anda paham resikonya seperti apa. Oke ya? Oke, kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah ya, bentuk dan produknya. Ya, bentuk dan produknya. Kalau kita menabung, biasanya bentuknya apa? Ya, tabungan, betul tidak? Ya, tabungan, Anda nabung di bank misalnya, ya, tabungan. Atau Anda di celengan ayam, di bawah kasur gitu kan. Ya, itu Anda nabung, tabungan bentuknya. Tapi kalau investasi, itu bentuknya lebih macam-macam. Ya, lebih banyak. Nah, investasi itu ada yang namanya real asset. Ya, real asset. Seperti contohnya misalnya, ya, properti, emas. Nah, ini real asset. Ya, jadi ada barangnya, Anda bisa pegang gitu kan. Properti, ya, Anda punya rumah, tanah gitu kan. Emas, Anda punya emas batangan misalnya, disimpan di rumah. Wow, gitu kan. Nah, ini real asset namanya. Oke, Anda bisa investasi di sana. Kemudian ada yang namanya paper asset. Ya, paper asset. Contohnya apa? Ya, di saham, apalagi obligasi, apalagi misalnya reksadana, apalagi unit link. Nah, ini adalah beberapa bentuk investasi. Sekarang Anda mulai paham ya. Jadi ini perbedaan yang ketiga ya, bentuk dan produknya. Kalau tabungan ya biasanya ya tabungan aja di bank atau tadi di celengan ayam di bawah kasur. Tapi kalau investasi biasanya lebih banyak pilihannya. Ya, ada real asset tadi, bentuknya ada properti emas, kemudian ada yang paper asset, saham, obligasi, reksadana, unit link. Jadi Anda tinggal pilih gitu kan, ya. Anda mau mulai dari mana gitu kan. Oke. Nah, Anda juga bisa mulai ya, Anda bisa mulai dari yang namanya nah, ini ya, unit link ya. Anda bisa mulai berinvestasi mulai dari unit link. Ya, setelah itu nanti mau ke yang lain juga boleh. Nah, istilah di luaran sana ya, ya banyak orang pakai gitu kan, nabung unit link, nabung proteksi. Ya.
saham juga nabung saham. Ya sebetulnya memang kurang tepat gitu kan. Artinya menabung lebih di sini, yang di sini lebih cocok investasi namanya. Ya, cuman ya kadang untuk supaya masyarakat awam itu bisa paham gitu kan ya. Investasi banyak orang belum mengerti gitu kan. Makanya dibikin istilah nabung saham seperti itu. Tapi sebetulnya itu adalah investasi. Ya, tapi saham itu aduh kelihatannya rumit banget, betul nggak? Wah, mana paham saham, Pak. Aduh, saya cuma lulusan SMP atau lulusan SD itu kan. Nah, unit Anda bisa mulai dari unit link. Ya, unit link ini simple. Ya, unit link itu adalah produk dari asuransi, betul nggak? Ya, unit link adalah kombinasi antara investasi dan asuransi. Nah, kalau tujuan Anda di sini kan apa? Pengen berinvestasi, betul nggak? Anda perlu cermat, ya, Anda perlu cermat ketika memilih unit link. Karena tidak semua unit link itu investasi sebetulnya. Ya, kenapa? Kok bisa? Ya, jadi begini, kan ada investasi, ada asuransi, gitu kan ya. Kemudian ada bayar premi selama waktu tertentu, mungkin 5 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ada produk unit link yang porsi asuransinya itu besar. Ya, dan asuransinya bukan hanya satu, ada rider, ada asuransi tambahan lain. Jadi, biaya asuransinya itu besar, padahal asuransi itu kan perlu bayar tiap bulan. Seumur hidup, betul nggak? Ya, setiap bulan terus gitu kan. Walaupun dia cuma bayar 5 tahun, 10 tahun, tapi setelah itu sebetulnya tetap bayar. Bayarnya dari mana? Ya dari investasi yang ada itu tadi. Ya dari investasinya. Tapi kalau tujuan Anda investasi, nggak cocok sebetulnya. Karena apa? Sebetulnya kalau di unit link yang itu, yang asuransinya besar, investasinya itu untuk bayarin asuransinya. Benar nggak? Ya, nanti akan tetap ada potongan biaya asuransi, administrasi setiap bulan dari hasil investasinya. Jadi, ya nggak bisa Anda nikmati langsung gitu kan. Ya itu untuk bayar asuransi sebetulnya. Oke. Nah, Anda perlu cek ya, Anda perlu pilih unit link yang porsi asuransinya kecil. Ya, kalau memang Anda mau menikmati manfaat dari investasi, Anda perlu cek ya yang asuransinya kecil, yang nggak ada ridernya, nggak ada asuransi tambahannya, sehingga dia porsinya besar. Ya, porsi untuk investasinya besar, asuransinya kecil aja. Betul, memang nanti misalnya setelah 5 tahun gitu, setelah nggak store lagi, tetap ada biaya asuransi, tetap biaya administrasi, tetapi itu porsinya kecil, ya, itu nggak signifikan, artinya tetap tertutupi dengan perkembangan investasi, hasil investasi akan lebih besar gitu loh, dibanding potongan biaya-biaya tiap bulan yang ada. Nah, sehingga ya di masa yang akan datang dalam jangka panjang, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, Anda bisa nikmati hasil investasinya, seperti Anda nanam pohon tadi, nanam benih, ya, pohonnya bisa, jadi besar dan berbuah, Anda bisa nikmati. Ya, jadi Anda perlu pilih unit link yang porsi investasinya kecil dan porsi asuransinya kecil, tapi porsi investasinya yang besar. Apa itu? Yes, apalagi kalau bukan produk Carling Promix dari 3i Network CAR ya. Kalau Anda bergabung di program 3i Network, yes, cocok banget. Anda bisa ya memilih produk unit link, berinvestasi di sini ya, supaya Anda punya masa depan, mempersiapkan masa pensiun, untuk biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Ada proteksi asuransi jiwanya, dan yang luar biasa ada potensi bisnisnya. Ada peluang bisnis yang luar biasa ya, sehingga Anda bisa dapatkan income tiap bulan, mulai dari jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan. Yes, luar biasa. Ya, pelajari mengenai 3i Network lebih dalam lagi. Pasti bermanfaat, silahkan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.